Kenapa ini sekarang kok pada saya nggak tahu ya, mungkin yang ngelakukan itu banyak ya, cuman yang memvideokan itu loh. Kenapa harus divideokan itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar Kang Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita 1 bulan enggak ketemu. Iya. Enggak bikin podcast karena ada banyak kegiatan. Tahu sendiri Kang Gus juga sibuk. Sibuk pol. Nah, dan kali ini kita ini Kang Gus, diskusi lah. Dengan sudut pandang yang berbeda tentunya, karena kita juga punya karakter yang berbeda tentunya. Pasti. Nah, kita melihat sekarang ini fenomena sekarang ini. Sekarang ada kasus baru kalau di Demak sekarang. Apa itu? Sebut apa ya, desanya boleh ya, desanya ini salah satu desa aja gitu. Ya, salah satu desa lah ya. Itu ada kasus pornografi lagi ya, dan saya info itu dari nasi kucing, dari Sego Kucing lah, angkringan Sego Kucing katakan ini ada kasus lagi Pak. Kasus apa? Ini kasus apa namanya ya, hubungan seksual tapi divideokan. Entah itu memang sengaja dibuat video atau memang tersebar, tapi saya terus terang belum nonton videonya. Saya udah nyari Kang, tapi belum dapat. Enggak, saya kan harus ngasihkan informasi, harus detail kan. Ini bener nggak kasus seperti ini? Tapi pemberitaannya sudah di mana-mana. Lalu ada lagi kasus lagi di beberapa sekolah, ini juga ada muncul lagi, cuman memang belum viral di media sosial. Ini sudah viral tapi di kalangan internal. Nah, ini menurut Kang Gus ya, sudut pandang Kang Gus sendiri. Kenapa ini sekarang kok pada saya nggak tahu ya, mungkin yang ngelakukan itu banyak ya, cuman yang memvideokan itu loh. Kenapa harus divideokan itu? Apa butuh ekspresi atau apresiasi orang lain untuk memang sengaja disebarkan, atau menurut Kang Gus gimana? Sekarang ini banyak video-video yang tersebar itu. Dulu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu itu kan ada kasus video bocor kan. Apa yang mana ini? Saya malah nggak tahu. Video bocor di mana? Seleb kita. Oh, selebritis. Itu sampai kasus hukum kan, itu kan. Ini yang mana ini? Malah saya belum paham. Biar saya paham. Beberapa tahun yang lalu. Jadi ada 2 artis terkenal. Penyanyi kah yang itu? Iya. Oh, yang itu. Ya. Itu melakukan hubungan seksual dengan cara direkam. Dan itu menurut pengamat dulu ya. Iya. Jadi orang-orang yang ahli dan berkompeten itu semacam apa ya? Ada sensasi mungkin gitu. Jadi dengan merekam itu ada kepuasan tersendiri gitu. Iya. Atau bisa dibilang secara mungkin alam bawah sadarnya itu merasa bangga dengan perbuatan itu. Itu ada bahasa sendiri, saya lupa bahasanya apa itu. Memang orang itu bahasanya lebih menggairahkan itu ketika dia melakukan sesuai dengan ekspektasi dia. Mungkin orang yang melakukan itu biasanya Kang Gus, versi saya itu sering nonton film bokep. Mungkin bisa jadi terjadi, dia pengen memvideokan itu lalu ditonton. Lebih keren mana sih saya dengan film yang ditonton gitu. Bisa seperti itu. Iya kan? Kan nggak mungkin ini misalnya Kang Gus dengan istrinya ya, lalu divideokan lalu ditonton berdua, kan nggak mungkin kan gitu loh. Mungkin. Jadi menurut saya itu yang pertama, dia membandingkan dengan video lain. Yang kedua ya dia dokumentasi. Karena memang tidak bisa dilakukan terus-menerus dengan seorang itu, makanya dibutuhkan dokumentasi. Dokumentasi itu apa sih sebenarnya? Kenang-kenangan. Makanya ketika kita ada orang menikah, akad nikah, itu kan didokumentasikan. Betul, karena itu tidak bisa terulang lagi. Nah, makanya video-video yang viral itu divideokan karena dia mengingat atau memikirkan ini nggak akan bisa terulang lagi nih dengan orang ini gitu. Dan biasanya dilakukan dengan orang lain, bukan pasangannya sendiri. Ya, kan, dan saya kira nggak serius dengan pasangannya. Kalau serius pasti nggak akan videokan. Betul, ya. Ya karena kan memang ya itu, karena ya kalau orang biasanya
beli motor ya, beli motor sendiri itu nggak mungkin divideokan. Tolong difotokan nggak mungkin. Tapi motor orang lain kadang dinaikin, terus tolong divideokan ini jarang-jarang ya, naik motor sport gitu. Nah itu kemungkinan seperti itu. Nah tapi fenomena itu kan kalau itu kan hanya sebatas apa ya, sebatas pengen dilihat atau pengen kepuasan diri ya. Kalau kita ngomong masalah dosa Kang, kan seolah-olah tidak takut dosa itu. Iya. Dan tanda petik itu malah bangga. Betul. Ada kebanggaan. Kalau kita nggak ngomong masalah ini ya, masalah pornografi misalkan, orang yang main togel aja itu bangga luar biasa. Iya. Bahkan yang ngeri lagi orang hutang itu bangga. Oke. Ya. Jadi gini, aku itu pernah ada cerita itu di lingkungan sekitarku itu ada remaja-remaja itu yang dengan bangganya menceritakan prestasi-prestasi mereka, kemaksiatan mereka di bidang kemaksiatan. Jadi dianggap suatu prestasi. Misal gini, aku kemarin loh nonton dangdutin, wah aku dikeroyok, kepruk-keprukan gitulah. Itu diceritakan dengan begitu bangganya dan mereka itu sangat mungkin dengan menceritakan itu dia mendapatkan satu status tersendiri di lingkungannya dia, di circle-nya mungkin gitu. Status jagoan lah. Ya, mungkin gitu. Tapi yang paling aneh kan bukan itu. Kalau itu kan mungkin ada status dia ahli bela diri ya gitu. Tapi yang paling aneh bagi saya itu misalkan ada orang yang ngobrol misalkan, saya ini 1 bulan ini utang tidak bisa bayar, nilainya berapa? 10 juta. Ringan, saya aja 25 juta. Kadang kan jadi sesuatu yang kadang itu bukan cuma aib ya aib. Seharusnya memalukan. Ya, tapi dia merasa bangga dengan itu. Bangga. Ya. Jadi kalau dipikir itu kadang kita tidak disadari juga kadang seperti itu loh. Mungkin Kangkos seperti itu. Kalau saya bisa ngerem. Ya masing-masing orang mungkin ada kecenderungan untuk itu. Misal contoh ya, orang kita bicara masalah apa sih? Misalnya suatu pengalaman yang kita alami. Ya gitu. contohnya pengalaman apa ini? Contohnya misalnya. Apa saja termasuk gini. Misal, aku itu pernah cerita sama teman gitu. Aku itu jalan kaki dari Semarang sampai ke Demak gitu. Karena apa? Karena macet gitu. Jalan aja. Lah aku cerita sama temanku. Jadi aku cerita itu penderitaanku maksudnya gitu. Aku cerita derita gitu loh. Supaya mungkin dia itu apresiasi. Dia itu kayak gini. Wih, ampuh aku gitu loh. Jadi aku melaku toko Semarang wes tekane Demak aja 12 meneh ning gone pelosok gitu. Jadi bersaing dalam hal sesuatu yang dianggap hebat gitu loh. Tapi itu enggak masalah sih Kang. Itu kalau saya mandangnya ya. Ini kan dalam konteks yang cerita yang positif mungkin kan gitu. Tapi kalau itu mandangnya gini kalau saya. Kadang saya memang nemui orang seperti itu dan kadang memang saya naikkan karena yang cerita itu ada kesombongan. Lah dia cerita misalkan cerita saya pernah jalan ini ngapain cerita itu disampaikan kan gitu kan. Nah, untuk menekan itu ya langsung diceritakan das di atas. Saya dari Semarang sampai sini enggak cuma jalan kaki berangkang aja kuat. Gitu. Nah, itu memang metodenya itu untuk menjatuhkan sebenarnya enggak masalah itu dalam obrolan santai enggak masalah. Iya, konteksnya itu kan konteks ini loh. Seolah kita itu menceritakan derita kan gitu toh. Seperti orang yang punya utang kan. Aku punya utang sekian, gini. Lah yang dengar ternyata dia punya utang yang lebih banyak kan gitu. Kadang itu juga kita naikkan ini loh ya, naikkan dia jadi patah semangat gitu ya. Misalkan aku ini duit di tabungan cuman 1 juta itu. Nggak masalah, saya aja 100.000. Padahal itu tujuannya untuk membangkitkan semangat atau dia. Atau motivasi kan. Motivasi ya. Paling enggak kamu merasa menderita ya. Saya itu lebih menderita gitu loh. Tapi saya enjoy aja. Akhirnya bersaing dalam berita. Kenapa harus menderita gitu. Nah, itu hal kebaikan seperti itu memang enggak masalah. Memang kadang dalam hidup saya Kang, itu kadang saya acting gitu. Itu juga kalau misalkan itu juga kayak misalkan saya ngobrol sama Kangkos di luar, Kangkos ngomong kemana-mana saya diem, itu juga acting kadang. Saya di dalam hati itu
gitu. Konteksnya itu sebenarnya kan tidak jauh-jauh. Terkadang kita juga pakai motivasi sama orang. Itu juga pernah aku lakukan loh. Mungkin orang lingkungan sekitar sini ada itu cerita dia punya utang sekitar 90 juta atau berapa gitu. Dia cerita ngalor ngidul dengan segala macam ceritanya. Terus tak bilang utangku lo cek luwih akeh, tak bilang gitu. Ya itu sebenarnya apa? Supaya dia itu lebih optimis gitu loh. Bahwa utang itu bisa dibayar mungkin dengan cara entah apapun bagaimana caranya dia berusaha lebih keras kan gitu. Yang penting punya niat aja. Gitu. Niat membayar utang itu semua sudah terselesaikan. Kok jadi utang gitu. Ya makanya kita akan lari ke saya akan lari ke tadi ya, yang maksiat tadi. Kenapa orang sekarang bikin video maksiat tahu kalau itu maksiat masih divideokan, dan anehnya ada yang kasus SMA dan SMP itu yang videokan malah temennya. Video sendiri aja malu harusnya kan, tapi divideokan temennya itu kan harusnya tambah malu. Mungkin kalau divideokan sendiri mungkin untuk konsumsi pribadi ya. Tapi kalau orang lain kan otomatis nanti bisa menyebar luas kan. Lah makanya kesempitan berpikir itu. Kenapa sekarang kita nggak usah ngomong maksiat, nggak maksiat. Nah kata-kata itu kayaknya agak serem kalau didengerin ya. Kenapa orang sekarang pada sesuatu yang misalkan pacaran terus harus divideokan? Terus misalkan judi online harus bangga terus ceritakan kemana-mana teman-temannya, aku habis menang dan lain-lain, seolah-olah itu nggak ada masalah. Atau mungkin seperti ini, orang-orang di zaman sekarang itu dengan segala macam perkembangan teknologi dan budaya itu sangat mempengaruhi perilaku. Jadi orang itu yang tadinya mungkin saking seringnya dengar berita yang seperti itu, melihat kasus yang seperti itu menjadi hal yang bukan biasa, lagi yang biasa, bukan yang tabu. Akhirnya itu menjadi enjoy aja, seolah tidak ada masalah kan gitu. Tapi menurut saya itu masalah gitu ya, karena sesuatu yang dilakukan terus-menerus akan jadi sebuah karakter ya. Karakter itu nanti akan jadi sebuah identitas. Aku pernah baca satu buku. Buku itu judulnya kalau tidak salah ya, itu pengenalan diri. Jadi di situ disebutkan atau diterangkan bahwa kita analogikan orang yang pakai jam tangan gini ya. Jam tangan. Sorry, jam tanganku baru deh. Mahal. Ya. Jadi orang yang pakai jam tangan, orang yang baru pakai dan belum terbiasa, itu ketika dia memakai jam tangan, dia akan terasa. Jadi terasa di tangan ini ada jam tangan, ada beban, ada semacam ada yang aneh gitu. Tapi kalau sudah sering tiap hari dipakai terus menerus, akhirnya jam tangan ini tidak terasa. Ada di sini tidak terasa. Dia ingat kalau cuma pas waktu mau lihat waktu baru ingat kalau ada jam tangan gitu. Saya tahu titik poinnya ya. Jadi kan sekarang yang jadi masalah anak-anak remaja ini kan masalah moral akhirnya. Kan masalah moral. Jadi kalau misalkan teman-temannya, saya punya pacar ngapain ini, saya punya videonya, tonton, keren ya, cantik ya, wah luar biasa. Akhirnya dia juga kayak terpancing gitu istilahnya, kamu bisa, saya harus hebat. Dan dia tidak melihat tadi sisi moralnya di mana sih sebenarnya. Akhirnya nilai dan norma menjadi tidak penting lagi mungkin gitu. Iya, karena jadi kebiasaan. Contohnya Kang, saya lihat tentang Indonesia, saya browsing di YouTube. Indonesia sekarang gimana? Ternyata banyak yang saya lihat kalau di Jakarta yang dulu agak rusuh ya, sekarang agak rusuh, maksudnya rusuh bukan suasana tapi kebersihannya kurang. Tapi saya lihat turis-turis yang dari luar negeri yang vlog yang di Indonesia itu mereka luar biasa kagetnya kalau Indonesia sekarang bersih luar biasa. Bandara bersih sampai ke naik kereta cepat juga bersih, dan itu kan jadi sebuah budaya baru, karakter baru Indonesia. Bahwa Indonesia bersih. Kalau dulu kan Singapura terkenal bersih sekali, sampai nggak ada sampah sama sekali. Ternyata sekarang di Indonesia itu banyak turis-turis Malaysia, turis manapun yang apa adanya mengatakan Indonesia luar biasa gitu. Itu kan sebuah karakter akhirnya kan. Nah saya takutnya itu seperti itu kan. Kasus-kasus sekarang yang pornografi dan lain sekarang sudah agak bergeser. Kalau dulu artis-artis ya di ibu kota yang sering terjadi masalah, tapi sekarang bergeser ke kota-kota kecil atau bahkan ke wilayah-wilayah. Bergeser itu akhirnya agak bergeser. Dan itu trennya anak-anak sekarang yang akhirnya contohnya ya misalkan ada yang mengatakan, saya informasi ini, saya nggak tahu informasi benar atau enggak ya. Ada anak SMP, SMA yang tanda kutip jual diri itu hanya untuk beli iPhone kan. Ya karena dia merasa bahwa branding sekarang penting gitu ya.
Jadi kalau anak muda sekarang, saya sudah ngobrol sama Kang Kus kemarin bahwa sekarang ini anak-anak muda kalau dia masih sekolah ya dia aktif sekolah, tapi lifestyle-nya dia harus jalankan. Jadi kegiatan pribadi juga harus imbang antara sekolah dan kegiatan pribadi mereka. Dia misalnya kerjaan juga gitu. Selain dia kerja, malam juga nongkrong karena dia harus imbang kehidupannya. Nah, sekarang ini tren-tren anak muda sekarang kalau dilihat ketemu itu jam tanganmu apa, HP-mu apa, paling enggak HP ya, karena HP sering dipegang-pegang, HP-mu apa. Lalu sepatu dilihat sepatunya apa, brand atau enggak. Di era medsos ya kebanyakan, dan ini tidak hanya terjadi di anak remaja sih sebenarnya. Di kalangan orang yang sudah dewasa itu sekarang itu kan ada budaya namanya budaya flexing kan gitu. Ya. Jadi mereka memamerkan sesuatu, menampilkan hal yang untuk mencari perhatian dari yang menonton atau yang melihat gitu. Jadi mau terlihat wah dan padahal itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kan gitu. Iya, benar. Jadi kayak misalnya HP saja. Sekarang aku lagi mikir juga berapa ini. Kalau dulu orang kredit motor, sekarang kredit HP kan. Kredit HP. HP harga seharga motor, kayak iPhone harga sekian itu mereka kredit demi apa ya? Demi populer, demi dianggap orang kaya, dianggap orang sukses. Dan itu sekarang tidak orang bekerja saja, anak-anak sekolah udah mulai pegang handphone yang mahal. Artinya mahal ini ya kalau HP yang harga 5 juta ke bawah kan murah lah ya. Atau mungkin gini. Mungkin ya. Iya. Kemarin aku juga baca itu ada namanya stratifikasi sosial gitu ya. Stratifikasi sosial. Wah, ini bahasa kuliahan ini ya. Ilmu komunikasi ini. Kayaknya baca kayak gitu, ada namanya stratifikasi sosial. Oke. Jadi itu bisa dibentuk itu dengan atau bisa berubah itu sesuai dengan kondisi budaya yang ada. Misal gini. Sekarang eranya era medsos, era digitalisasi, kemudian era globalisasi di mana teknologi semakin canggih. Dan di situ kedudukan atau status sosial seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia miliki gitu loh. Dia mendapatkan istilahnya status, mendapatkan penghormatan. Kalau dia bawa mobil yang bagus kan gitu. Coba kalau dia hanya bawa motor bebek ada-ada, lah itu kurang dihargai oleh lingkungannya mungkin itu. Ya tadi poinnya itu kan kalau saya ngomong tadi kehidupan pribadi mereka itu seimbang dengan pekerjaan atau sekolah. Gitu. Jadi kalau zaman dulu kan kita kan sekolah selesai gitu ya. Nah sekarang itu sekolah tapi ketika dia sudah di rumah kehidupan pribadinya harus terekspos mereka. Betul. Harus ngikutin misalnya mereka sering nongkrong. Anak-anak SMA sekarang pada rokok. Kehidupan pribadi dia, kesenangan pribadi dia harus tercukupi. Dan aneh gimana? Terkadang dari generasi tua itu juga mendukung itu. Jadi anak-anak yang remaja yang baru kumpul ini kasih uang beli rokok sana biar biar asik kan. Sekarang mendukung masalah itu. Bukan mendukung, dia ikut arus. Ini malah saya mikir kayak kemarin, kenapa Indonesia ini agak melenceng? Indonesia kalah sama Laos gitu. Ya karena Indonesia mainnya ngikutin Laos. Dia nggak punya treatment. Jadi kalau saya main sepak bola, kalau saya misal main game FIFA atau game bola, itu misalkan saya dengan Kang Kus, saya memengaruhi permainannya, Kang Kus ngikuti saya, ya saya menang. Berarti kan terjebak dengan permainan lawan kan gitu. Nah ya, itu sama. Orang-orang generasi milenial itu karena dia nggak terambing-ambing, nggak punya jati diri, akhirnya tren sekarang dia ngikutin. Yang kadang beli rokok bisa-bisakan rokok pun rokok yang mahal ya, yang kelihatan tahu kan ya rokok yang mahal lah yang ya. Ada harganya yang premium lah. Betul. Itu padahal dia kadang punya anak sekolah yang ngasih uang saku saja itu lebih sedikit daripada dia beli rokoknya. Atau kadang dia belinya rokok saja utang kadang. Enggak tahu ya. Cuman trennya seperti itu. Makanya bagi teman-teman sebenarnya kita ngikutin sesuatu ya. Itu tren boleh lah, ngikutin kebutuhan boleh. Itu sesuai dengan kapasitas kita sebenarnya. Atau paling enggak kebutuhan kita. Misalkan kalau kita beli mobil misalkan, tergantung kebutuhannya untuk apa sih sebenarnya, gitu kan ya. Kalau misalnya kebutuhannya hanya untuk antar jemput sekolah, ya beli mobil yang murah yang bensin yang irit lah. Nah, kalau memang ada misalnya ada teman mobilnya kok mewah sekali ya,
Ya karena kebutuhannya beda. Dia mungkin seorang marketing atau CEO yang memang harus menjaga wibawanya. Ya sah-sah aja lah gitu kan ya. Tapi kalau orang hanya beli mobil ternyata kerjaannya hanya reparasi AC misalkan. Dia beli mobil yang cukupan aja untuk mendukung pekerjaan. Menyesuaikan diri saja. Ya, terus misalkan mau beli handphone pun menyesuaikan kebutuhan. Ada orang-orang yang misalkan kayak saya beli iPhone. Ini kan tujuannya bukan untuk gaya-gayaan, itu kamera kan, untuk konten. Untuk konten. Jadi kalau kawan-kawan misalkan beli kamera kan yang mirrorless misalkan harga 5 jutaan dapat sekian ya. Beli yang handphone sekian dapat. Nah, kita kan harus lihat fungsionalnya sebenarnya. Aku sering bilang gini sama anak-anak muda sekarang. Itu gini. Kamu itu pakai HP yang bagus, mahal. Itu bisa menghasilkan uang enggak? Tak bilang gitu, katanya gitu. Terus ada lagi yang gini. Kemarin lusa itu keponakanku itu bilang ke orang tuanya, padahal kondisi orang tuanya memang sedang agak kurang agak buruk lah ya, ekonominya kurang bagus, sedang tidak stabil kan itu. Orang tuanya bilang ke aku, terus ponamu ya diomongi gitu kan. Terus aku bilangin, kamu butuh laptop untuk apa gitu. Untuk main-main. Kalau cuma main-main ngapain butuh laptop yang dengan spek tinggi kan gitu. Ya yang biasa-biasa aja. Kalau hanya sekedar untuk kebutuhan sekolah atau apa kan beli yang murah-murah kan bisa, ndak usah yang harga segitu kan gitu. Apalagi kondisi orang tamu sedang seperti ini gitu. Ya akhirnya kan pola berpikir kan. Ya literasi juga kalau saya. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Mau ngapain? Kalau misalnya nongkrong aja Kang, ini agak sedikit ya, ngobrol dikit ya. Nongkrong aja sebenarnya itu kadang ada yang mengatakan kalau kita nongkrong dengan circle dengan teman-teman itu kadang kita terambing-ambing dengan orang lain ya. Misalkan dengan kalau kita nggak punya jati diri kuat, ada orang yang lebih berpengaruh dalam satu kelompok, nggak punya prinsip kan kita akan terambing-ambing. Kita kadang ikut ke dia dengan cara misalkan pola ngomongnya juga kadang ikut. Akhirnya kebingungan sendiri. Nah itu ada tren sekarang yang mengatakan bahwa kalau kita ngopi, ada yang hobi rokok, itu sekali-kali jangan sama circle-nya, sendirian. Kasih waktu sendiri untuk menikmati hidup dengan cara berpikir yang jernih. Jadi ada waktu-waktu yang memang untuk berpikir, luangkan waktu untuk sendiri. Kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah itu ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah hakikat Allah menciptakan, Allah menyuruh untuk sholat itu kan. Kejeruan. Nah, enggak, maksudnya ada intinya lagi, ada intinya. Kalau misalnya yang belum mendapatkan itu sholat sebenarnya untuk merefresh itu kan. Kegiatan harian kan sudah panas ini, udah sumpek, apalagi yang pacaran, pacarnya selingkuh dan lain-lain. Nah, untuk merefresh itu sebenarnya sholat, untuk menenangkan otak kita, menenangkan batin kita, itu dengan duduk, menghilangkan semua pikiran, kita konsen sama yang di atas dan ada harapan-harapan baru karena dengan doa itu. Ya, apapun itu yang kita jalankan di dalam ibadah, di dalam sholat, emang tujuannya itu udah jauh-jauh supaya kita itu mengenali diri kita sendiri, memahami posisi kita di hadapan Sang Pencipta. Nah, ini dapat diskusi kita. Kita harus mengenali diri kita sendiri.